Kisah epik Ramayana dimulai dari ditampilkannya sebuah tanah yang gersang, tandus, kasar dan kering yang sudah terjadi dan melanda selama 12 tahun di kerajaan Mithila. Seorang pria miskin terlihat sedang berdiri di samping sumur menarik ember dari dalam sumur. Dia mengangkatnya untuk meminum air tersebut dan hanya setetes air yang jatuh. Pria miskin tersebut melihat ke arah matahari yang sangat terik dan mulai berkecil hati serta putus asa. Dia berbalik dan melihat sebuah rombongan, harapan dan senyuman terlihat di wajahnya. Dia bergegas berlari menuju rombongan kereta yang lewat dan jatuh di tengah jalan. Orang-orang melihatnya dan menghentikan kereta. Mereka membantu pria miskin tersebut dan memberinya air. Pria itu kemudian sadar. Seorang bangsawan mulia bernama Satyananda yang merupakan ipar Raja Mithila meminta anak buahnya untuk menemukan lebih banyak orang yang membutuhkan dan memberi mereka kebutuhan serta bantuan. Satyananda merasa sedih dan berpikir kapan kelaparan dan kekeringan di negeri ini akan berakhir. Satyananda mendatangi sebuah gubuk dan melihat seorang pria yang berprofesi sebagai pemotong daging sedang memotong kayu dengan pisau dagingnya. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang latihan. Namun Satyananda heran karena tidak ada daging di sini. Pria tersebut menjelaskan bahwa latihan tidak boleh dihentikan. Ketika waktu yang baik telah tiba, mereka seharusnya tidak mengatakan bahwa saya meninggalkan latihan. Pria tersebut ditawarkan beberapa biji-bijian dari Satyananda. Satyananda memberinya banyak biji-bijian dan berkata bahwa ini adalah pemberian dari Raja Janak. Pria itu berkata bahwa ada banyak orang yang lebih membutuhkan di arah gunung. Mereka lebih membutuhkan biji-bijian tersebut dan sangat kelaparan. Satyananda senang melihat kejujurannya dan mengatakan bahwa dia bangga nilai bagus seperti itu masih berada di tempat Raja Janak. Mahadewa pasti akan sangat senang. Adegan berpindah ke istana Mithila. Ratu Sunaina sedang memegang obor api dan melihat Raja Janak sedang termenung di dalam kegelapan. Dia menyalakan obor di ruangan tersebut dan bertanya mengapa sang raja duduk seperti ini seperti sedang mengakhiri harapan. Sang raja merasa bahwa dirinya adalah alasan untuk musibah kekeringan yang terjadi di kerajaannya. Sang ratu bertanya apa alasan sang raja memiliki pemikiran ini. Raja Janak berkata bahwa dirinya tidak punya anak dan keturunan sehingga negerinya dilanda kekeringan parah ini. Sang ratu bertanya kenapa Raja Janak tidak menikah lagi. Sang raja akan bisa mendapatkan anak dan juga masalah pada kerajaan Mithila akan hilang. Sang raja meminta Sunaina untuk tidak mengatakan hal itu, seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Dirinya lah sebagai raja yang harus disalahkan. Cinta dan kesabaran sang ratu selama ini adalah kekuatan Raja Janak. Sang raja meminta ratu untuk tidak katakan hal seperti itu untuk melemahkannya. Mahadewa telah memberinya banyak anak dalam bentuk rakyat mereka. Sang raja berkata bahwa dirinya akan berbicara dengan gurunya dan yakin gurunya Sang Maharsi akan menunjukkan beberapa tanda dan jalan keluar untuk masalahnya. Adik laki-lakinya datang dan memberitahu Raja Janak mengenai bantuan biji-bijian yang berasal dari kerajaan Ayodhya dan mereka berterima kasih kepada Raja Dasarata. Raja Janak berkata bahwa dia akan selamanya berterima kasih kepada kerajaan Ayodhya dan Raja Dasarata. Sementara itu di kerajaan Ayodhya, sebuah kerajaan makmur dan istana besar dan megah ditampilkan. Raja Dasarata mendapat mimpi buruk tentang masa lalunya tentang seorang pria miskin yang mengutuknya tentang anaknya. Sang raja terbangun dengan kaget. Sang raja memberi perintah kepada menterinya bahwa dia ingin pergi menemui putranya Rama di tempat pelatihan para pangeran. Raja Dasarata juga meminta menteri untuk memberitahu Ratu Kaushalya untuk menemaninya selama perjalanan. Sang menteri bercerita tentang tempat Raja Janak yang tandus sejak 12 tahun lalu, dan berkata bahwa bantuan telah disalurkan ke kerajaan tersebut. Dasarata lalu pergi untuk berbicara sendiri dengan Ratu Kaushalya. Ratu Kaushalya sedang duduk menghadap patung pemujaan Mahadewa. Sang ratu terlihat sedang mencuci patung emas seorang anak dan menangis. Dasarata bertanya mengapa sang ratu harus melakukan hal tersebut pada sebuah patung. Dia mengatakan seperti yang telah dilakukan leluhur mereka, diperlukan juga untuk menunjukkan keberanian dan rasa sayang mereka akan sesuatu yang tidak bisa disayangi olehnya selama ini. Patung emas ini diperlukan untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran dan cara menyampaikan kasih sayang yang jujur. Ratu menangis mengatakan tentang masalahnya. Sang raja bertanya mengapa dia ingin berbagi masalahnya dengan putranya. Putra mereka tidak tahu mengenai hal ini.
Para pangeran belum dewasa untuk sebuah masalah seperti ini. Sang ratu bertanya jika Rama tahu rahasia ini, bahwa kita telah menyembunyikan kebenaran, bahwa Rama juga memiliki saudara perempuan, bagaimana kelak perasaannya? Jika Rama mengetahui kebenaran ini dari orang lain, apa yang akan kita jawab padanya? Raja Dasarata berkata bahwa dirinya sedang dalam keadaan untuk tidak bisa menjawab pertanyaan sang ratu. Raja Dasarata meminta sang ratu untuk bersiap, kita harus mengunjungi guru Maharsi Vasis. Sang ratu mengatakan bahwa pesan Maharsi adalah bahwa keluarga kerajaan tidak baik sering berkunjung ke sana. Rama akan memiliki masalah di asramanya. Raja Dasarata berkata mengapa ratunya tidak mengerti. Sang raja mendapat mimpi itu lagi. Dasarata berkata bahwa dirinya khawatir dengan keadaan Rama. Ratu Kaushalya bertanya apakah ada kekhawatiran yang sama untuk setiap anak Raja Dasarata, ataukah Rama adalah yang paling spesial. Sang raja berkata jika Ratu Kaushalya tidak mau ikut, maka sang raja akan pergi sendiri. Di tengah perjalanan, sang raja berhenti karena mendengar suara seorang wanita yang sedang melantunkan syair pemujaan. Beberapa pelayan melakukan ritual pemujaan mendampingi wanita tersebut dan ikut berdoa. Dasarata berjalan ke wanita itu, dan semua orang di istana menyambutnya. Ratu Sumitra sedang menyanyikan syair pemujaan dan duduk di dekat patung Dewa Shiva. Dasarata tersenyum melihat ratunya melakukan puja kepada Dewa Shiva. Dasarata ikut berdoa di samping ratunya. Sumitra berbalik untuk melihatnya. Sang ratu bertanya kapan Maharaja datang. Raja Dasarata berkata bahwa dirinya mendapat kedamaian dan ketenangan setelah mendengar nyanyian Ratu Sumitra. Sang ratu berkata bahwa syair tersebut ditujukan untuk Mahadewa, namun jika sang raja ikut senang mendengarnya maka dirinya pun bahagia. Sang raja memuji ratunya bahwa di antara ketiga ratunya, Sumitra satu-satunya yang mengabdi dengan menyanyikan dan melakukan pujaan kepada Mahadewa setiap harinya. Dewa Siwa akan sangat senang dan memberkati Ayodhya. Sang ratu bertanya apa yang menyebabkan hati sang raja tidak damai. Raja Dasarata berkata bahwa dia telah melihat mimpi yang sama lagi, dan dirinya tidak bisa tidur nyenyak. Dirinya ingin mengunjungi asrama para pangeran dan menemui Rama. Awalnya dia ingin membawa Ratu Kaushalya, namun sang ratu terus marah kepadanya karena kesalahan masa lalunya. Penting bagi sang raja untuk melihat putra-putranya, untuk memastikan mereka aman. Ratu Sumitra mengatakan bahwa ketika sang raja ke asrama dan kembali lagi ke kerajaan, sang raja akan khawatir lagi. Ketakutan ini tidak ada habisnya, terima saja dan lepaskan para pangeran di bawah pelatihan. Jika Anda takut, ketakutan akan menari. Ketakutan Maharaja adalah semua putra Anda pergi, bahkan putra sulung sang raja yaitu Rama. Tetapi mereka bersama guru Vasis di asrama. Sang Mahaguru akan merawat mereka, kita harus percaya padanya. Ketakutan Anda terlihat di wajah Anda. Apakah benar untuk menunjukkan ketakutan ini kepada para putra sang raja dan membuat pelatihan mereka terganggu? Sumitra berkata bahwa sang raja dapat mengetahui kesejahteraan mereka dengan mengirim utusan apapun. Jika Anda ingin pergi, itu keputusan Maharaja sendiri. Raja Dasarata tersenyum dan berkata mengapa dirinya tidak selalu datang kepada Ratu Sumitra terlebih dahulu. Sang ratu telah menunjukkan cara yang benar. Akan benar untuk mengirim utusan untuk melihat keadaan putranya. Raja Janak bertemu dengan Maharsi dan mengatakan bahwa dia telah melakukan semua hal yang mungkin untuk menghilangkan masalah di dalam kerajaannya. Sang Maharsi berkata bahwa sang raja selama ini hanya mencoba. Maharsi bertanya apa yang telah Raja Janak lakukan untuk menemukan solusi masalah di kerajaannya. Janak bertanya apa lagi yang bisa dirinya lakukan. Sang raja meminta Maharsi untuk memerintahkan apapun pada dirinya. Raja Janak akan melakukannya untuk rakyatnya. Sang guru bertanya kepadanya mengapa sang raja tidak mulai bertani. Janak bertanya mengapa gurunya menguji dirinya, bagaimana kerajaannya bisa mulai bertani di tanah tandus. Sang guru mengatakan bahwa di mana ada pengabdian sejati, maka tidak boleh ada keraguan, hanya ada kepercayaan. Sang raja harus mulai bertani sendiri, maka Mahadewa akan senang. Kepercayaan Anda pada Tuhan akan menjadi tinggi, dan tanah akan menjadi subur dan kelangkaan air akan berakhir. Raja Janak berjanji bahwa dirinya pasti akan melakukan permintaan sang guru. Raja Janak melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan hujan di tanahnya.
Dia memberitahu Ratu Sunaina jika hujan tidak turun, maka dirinya akan menerima ini sebagai keputusan Mahadewa. Mungkin jika saya mengorbankan status dirinya sebagai raja, Mahadewa akan bahagia. Sang raja meleburkan semua perhiasan ke dalam api dan membakarnya dan meleburnya pada titik leleh. Sunaina melepas perhiasannya dan ikut membakarnya. Para pria membuat bajak sawah yang terbuat dari emas. Adegan berpindah ke Ayodhya. Raja Dasarata meminta menterinya untuk mengirim utusan ke asrama para pangeran. Ratu Kaikeyi terlihat sedang bersantai di bawah sinar matahari. Pelayan sang ratu yang bernama Mantra meminta sang ratu untuk tidak buta dalam cinta suaminya. Raja Dasarata akan ke asrama untuk bertemu Rama, bukan Pangeran Bharata. Kaikeyi berkata bahwa dirinya lah yang menyarankan Raja Dasarata untuk menemui para pangeran. Mantra berkata bahwa Raja Dasarata tidak menjaga Ratu Kaikeyi dan Pangeran Bharata sejak Rama lahir. Kaikeyi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mantra adalah benar. Semuanya berubah dalam 10 tahun terakhir. Terlihat bahwa Rama selalu menjadi kesayangan dari Raja Dasarata. Ratu Kaikeyi berkata bahwa dirinya tidak tahu hasilnya akan bagaimana di masa depan. Sang ratu meminta Mantra untuk melindunginya dan membimbingnya agar Bharat bisa disayangi seperti Rama. Mantra mengangguk. Kaikeyi mulai tertawa bahagia. Mantra berkata bahwa dirinya yakin Bharata akan menjadi nomor 1. Mantra ingin Bharata dicintai. Bharata adalah putra Ratu Kaikeyi, dan Mantra telah membesarkan Ratu Kaikeyi seperti putrinya. Kaikeyi meminta Mantra untuk juga memikirkan kebaikan Rama. Dia bahagia untuk Rama sebagai putra Ratu Kaushalya. Kaikeyi berharap Rama lahir dari dirinya. Kaikeyi meminta Mantra untuk mengerti kebaikan Rama. Pada hari Mantra memahami Rama, semua akan menyesali pemikiran dan kata-kata buruknya untuk Rama. Sementara itu di asrama guru fasis, Pangeran Bharata dan para pangeran lainnya sedang mencari Rama. Mereka tidak melihatnya dimanapun. Bharata berbalik untuk melihat Rama sedang duduk di atas gunung yang tinggi dan melakukan meditasi. Seekor burung gagak terbang di dekat Rama dan mengelilinginya. Gambaran kekuatan Mahadewa terlihat di sekitar Rama. Gagak menyaksikan momen ini dan terbang. Bharata berteriak meminta Rama untuk turun dan berkata bahwa guru akan menunggu mereka untuk memberikan pelajaran. Rama membuka mata dan tersenyum ke arah adik-adiknya. Burung gagak terbang ke arah Mahaguru fasis dan berubah menjadi manusia. Dia menyapa guru fasis dan mengatakan bahwa dia telah melihat Dewa Rama dalam bentuk manusia. Dewa Rama telah memberi dirinya berkah dan melepaskannya dari kutukan. Dahulu dirinya adalah orang yang dikutuk untuk menjadi burung gagak. Dirinya senang melihat Rama, tapi dirinya pun sedikit merasa kesal. Jika Rama bisa menyelesaikan masalah manusia, mengapa Rama harus datang dalam bentuk manusia? Para pengikutnya akan sedih melihat wajahnya yang mengalami masalah manusiawi. Guru fasis berkata bahwa saat Dharma masyarakat menuju kejahatan, maka Sang Dharma akan mengambil avatar Adharma untuk membuat manusia kembali percaya. Pria tersebut berkata bahwa Sang Mahaguru punya tugas untuk membimbing Rama dan menuntunnya memberantas Adharma di masa depan. Pria itu juga menyampaikan kepada Mahaguru tentang berita bahwa tanah Raja Janak masih tandus. Masalah Raja Janak belum terpecahkan sampai sekarang. Hal itu karena dia tidak mencintai statusnya sebagai seorang raja, tetapi dia tidak berdaya melihat kesengsaraan rakyatnya, tidak tahu mengapa tanahnya belum mendapatkan hujan. Mahaguru mendengar bel dan pergi untuk memimpin kelas. Para siswa menyapa sang guru. Sang guru menceritakan kepada para muridnya mengenai seorang manusia hebat, seorang raja yang dikenal dengan kedamaian dan keramahannya. Sang guru bercerita tentang Raja Janak dari kerajaan Mithila. Raja tersebut saat ini memiliki kelangkaan dalam hal sumber daya. Hujan tidak terjadi di negaranya sejak 12 tahun lalu. Sang guru meminta mereka untuk membayangkan jika mereka adalah raja dan tetangga Raja Janak yang memiliki masalah seperti itu. Apa tindakan yang akan mereka lakukan? Seorang anak laki-laki menyarankan beberapa solusi dan menawarkan bantuan untuk dikirimkan. Guru bertanya kepada Rama apa yang akan dia lakukan dalam kasus seperti itu. Rama berkata bahwa dia pasti akan membantu, tapi kupikir tugas kita tidak akan selesai setelah mengirim kebutuhan. Bantuan memang akan mengurangi rasa lapar dan mendapatkan pakaian, tapi bagaimana membuat mereka menghilangkan kesedihannya?
Rama berkata bahwa dia telah banyak belajar dari ilmu Sang Maha Guru. Kesedihan seseorang tidak akan berakhir secara eksternal. Rama akan pergi menemui raja tersebut dan berbagi kesedihan mereka, dan meyakinkan mereka bahwa waktu buruk mereka akan berakhir, dan terus berdoa kepada Mahadewa untuk mereka. Guru terkesan dengan jawaban Rama. Sementara itu di kerajaan Mithila, Raja Janak berdoa agar tanah menjadi subur dan juga hujan agar turun. Ritual segera dimulai. Sang raja sendiri memikul bajak emas dan berjalan di tengah hari yang terik menuju ke tengah ladang yang kering. Rakyat Mithila terus mendoakan raja mereka. Raja Janak mulai membajak sawah di tengah panas yang terik di tengah tanah kerajaannya yang tandus dan kering. Janak terus berjalan dan membajak ladang. Bajak tersangkut di dalam tanah dan Janak berhenti. Bajak tersebut tersangkut sesuatu di dalam tanah. Sunaina dan Satyananda melihat dan heran apa yang terjadi kepada bajak Raja Janak. Sapi-sapi menolak untuk maju. Bajak diangkat dan Janak duduk menggali apa yang terjadi. Raja Janak menemukan sebuah keranjang yang ditutupi oleh kain merah. Sang raja mengangkat keranjang tersebut dan melepas kainnya. Janak terkejut melihat seorang bayi perempuan kecil, terbungkus kain merah dan tergeletak di keranjang. Raja Janak tersenyum melihatnya. Ratu Sunaina dan Satyananda terkejut melihatnya. Raja Janak menatap Ratu Sunaina dan menunjukkan bayi tersebut. Rakyat berlari untuk melihat keajaiban yang terjadi. Raja Janak menyerahkan bayi tersebut kepada Sunaina. Sang ratu tersenyum dan menangis bahagia. Secara ajaib hujan mulai turun dan membasahi tanah kerajaan Mithila yang telah tandus selama 12 tahun lamanya. Janak, Sunaina dan seluruh rakyat merasa sangat bahagia pada hari yang baik ini. Janak mengangkat bayi tersebut yang merupakan pemberian dari Mahadewa.